Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahya Nugroho dengan NIM 210103212 dan teman saya yaitu Adi Zakaria dengan NIM 210103084. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi yang sudah kami buat yaitu dengan tema e-commerce pasar online Surakarta yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman web 2 yang diampu oleh Bapak Muhtarom, sarjana ekonomi, sarjana komputer, magister komputer. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk yang pertama yaitu pembuatan database dan tabel-tabel. Untuk database di sini kita menamainya dengan toko online. Dalam database ini terdapat 4 tabel yaitu tabel barang, tabel invoice, tabel pesanan, dan tabel user. Untuk tabel barang, terdapat ID barang sebagai primary key dengan tipe data integer dan length 11, nama barang dengan tipe varchar dan length 120, keterangan dengan tipe data varchar, length 225, kategori dengan tipe data varchar dan length 60, harga dengan tipe data integer length 11, stok dengan tipe data integer length 10, dan gambar dengan tipe data teks. Untuk selanjutnya yaitu tabel invoice. Di dalam tabel invoice terdapat ID sebagai primary key dengan tipe data integer dan length 11, nama dengan tipe data varchar length 56, alamat dengan tipe data varchar length 225, tanggal pesan dengan tipe data date time, dan terakhir batas bayar dengan tipe data date time. Untuk selanjutnya yaitu tabel pesanan. Di dalam tabel pesanan ini terdapat ID sebagai primary key dengan tipe data integer dan length 11, ID invoice dengan tipe data integer dan length 11, ID barang dengan tipe data integer dan length 11, nama barang dengan tipe data varchar dan length 50, jumlah dengan tipe data integer dan length 3, harga dengan tipe data integer dan length 10, dan yang terakhir yaitu pilihan dengan tipe data teks. Untuk tabel yang terakhir yaitu tabel user. Di dalam tabel user ini terdapat ID sebagai primary key dengan tipe data integer dan length 11, nama dengan tipe data varchar dan length 50, username dengan tipe data varchar dengan length 50 dan password dengan tipe data varchar dan length 50, dan yang terakhir yaitu role ID dengan tipe data tiny integer dengan length 1. Untuk selanjutnya yaitu mengkoneksikan database dan tabel-tabel. Untuk langkah yang pertama yaitu buka Visual Studio Code. Kita masuk ke bagian config dan klik autoload.php. Di bagian autoload.php ini kita memasukkan database, chart, dan form validation ke dalam autoload libraries. Untuk selanjutnya kita memasukkan URL ke dalam autoload helper. Dan yang selanjutnya yaitu kita memasukkan M barang, M invoice, M kategori, dan M out ke dalam autoload model. Untuk konfigurasi selanjutnya yaitu pada bagian config. Pada bagian config base URL kita memasukkan http://localhost/folder yang terdapat pada kode emitter yaitu Posca. Dan yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam database.php. Di sini kita akan memasukkan localhost ke dalam hostname. Di bagian username kita menambahkan root, dan pada database kita menambahkan nama database yang kita buat tadi. Saya Adi Zakaria di sini akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang input data, list data, dan juga delete data pada halaman admin. Yang pertama, kita buka
buka terlebih dahulu pada application, kemudian controller. Di sini kita buat lagi sebuah folder dengan nama admin, kemudian kita buat file dengan nama c-admin sebagai controller untuk bagian dashcam, untuk bagian dashboard ini. Di sini terdapat function index yang akan meload view, kemudian header, sidebar, dashboard, dan juga footer, dan akan menampilkan sebagai berikut. Kita buka terlebih dahulu pada bagian view admin dashboard. Di sini view, kemudian admin, kemudian dashboard. Nah, di sini sebenarnya ini tidak guna karena ini mengambil dari template dari Bootstrap, dan ini tidak usah dihiraukan. Kemudian kita lanjut ke data barang. Nah, di data barang ini terdapat button untuk menambahkan barang. Ini nanti untuk input data, kemudian tabel ini berfungsi untuk list datanya, akan menampilkan setiap barang yang sudah ditambahkan melalui button tambah barang ini. Kemudian di sini ada aksi. Bagian baris aksi ini ada 3 tombol. Yang pertama ini untuk detail, kemudian ini untuk mengedit barang, kemudian yang terakhir ini untuk menghapus. Kita lihat di bagian di sini di controller data barang. Controller data barang terdapat di controller folder admin, kemudian ini di data barang. Di sini ada function index, ada variabel data barang, kemudian this, memanggil model barang, dan memanggil function tampil data dari model barang. Kemudian setelah memanggil function tampil data ini nanti akan ditampilkan di bagian view admin data barang. Kita buka terlebih dahulu pada model barang. Di sini dengan nama function tampil data. Berikut codingannya. Jadi nanti akan mengambil data dari tabel barang, karena di sini akan menampilkan data pada tabel barang. Kemudian di load pada folder view admin, kemudian data barang. View admin data barang. Nah, di sini pada bagian atas ada tabel. Oh, tidak. Yang pertama di sini ada button terlebih dahulu dengan data targetnya tambah barang. Tambah barang ada di sini di bawah. Kemudian di bawah button ini tadi ada tabel ini ada di sini. Dan di sini ada perulangan for each dengan variabel barang s barang. Kemudian kita panggil setiap kolom yang dibutuhkan, ada nama barang, keterangan, kategori harga, dan stok. Ini diperoleh dari yang ini tadi. Kemudian ini untuk button ini. Kebetulan untuk yang untuk yang detail belum ada. Di sini sementara masih ada 2, yaitu edit dan hapus. Untuk button edit, di sini akan diarahkan ke folder admin, controller data barang, kemudian edit. Di sini function edit. Ini akan mengambil berdasarkan ID barangnya. Jadi di sini kita arahkan kursor ke button edit, maka di bawah sini akan muncul link serta ID-nya. Jadi tidak akan tertukar.
kemudian akan terupdate. Di sini memanggil function function akan memanggil model barang, kemudian memanggil edit barang dari model barang. Edit barang ada di sini. Setelah itu akan di update. Nah, update-nya ada di sini. Ini untuk mendapatkan datanya dulu, kita coba saja. Nah, ini untuk mendapatkan data ini memakai function edit. Kemudian untuk menyimpannya nanti pakainya function update ini. Kita lihat di sini memanggil admin edit barang, view admin edit barang, view admin edit barang. Di sini ini formulir ininya, formulir edit barang. Jadi jika kita pencet di sini akan memanggil controller data barang function edit dengan ID 1. Maka akan memanggil ini dengan perulangan for each variabel barang s barang, formulir dengan metode post, actionnya controller barang update. Di sini ini tadi ya. Kemudian jika diklik simpan maka akan mengarah ke function update ini tadi. Kita coba kembali dulu. Kita akan mengedit daging sapi ini mungkin. Kita coba edit, kita ganti menjadi daging kambing atau daging ayam misalnya. Dengan keterangan atau deskripsi menjadi daging ayam murah. Kategori tetap daging, misalnya harga kita turunkan menjadi 20.000 dan stoknya misal 5, kita simpan, maka akan terupdate menjadi daging ayam. Kemudian kita kembali ke edit barang, kita close dulu, kita kembali ke data barang. Di sini kemudian di bawahnya ada button hapus ini ya. Akan diarahkan ke controller data barang, kemudian function hapus. Di sini function hapus. Akan di sini juga berdasarkan ID sama seperti edit tadi. Di bawah di sini ada link, kemudian diakhiri dengan ID, jadi tidak akan biru, tidak akan tertukar maksudnya. Kemudian di sini ada disk, memanggil model barang, memanggil function hapus data pada model barang. Kita buka di sini hapus data ya, hapus data ini. Kita coba saja, misal kita daging ayamnya kita hapus, maka akan hilang, akan ikut terhapus. Kemudian kita tadi belum mencoba untuk yang tambah barang ya. Sekarang kita coba tambah barang, misal rambutan, keterangan manis misalnya, kategori berarti buah, kemudian harganya 15.000 dengan stok 10. Kita choose filenya, kita upload gambarnya rambutan, kemudian kita simpan, maka akan muncul di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan customer.
Untuk di bagian headernya terdapat menu home, keranjang, logout, dan pencarian. Untuk di bagian sidebarnya terdapat menu kategori, yaitu produk terbaru, sayur, buah, dan daging. Untuk tampilan lainnya yaitu produk terbaru, terdapat beberapa produk. Untuk tampilan ini sendiri terdapat pada controller welcome. Di controller welcome ini terdapat function index, variabel data yang dinamai dengan barang, this, model barang, dengan function tampil data yang mengambil data dari model barang. Selanjutnya akan di-load dan di-view atau ditampilkan pada dashboard. Untuk selanjutnya, di bagian sini terdapat dua tombol, yaitu tombol beli dan tombol detail. Jika kita mengarahkan kursor ke tombol beli, maka di bagian pojok kiri bawah terdapat link yang berarti tombol ini berada pada kontrol dashboard dan function tambah keranjang. Kita akan membuka kontrol dashboard. Dan di sini terdapat penjelasan dari tadi. Di sini terdapat function tambah keranjang dan variabel barang, this, model barang, dan function find. Untuk selanjutnya kita akan mencoba membeli salah satu barang, yaitu bawang merah. Kita klik, maka di keranjang akan menambahkan barang. Jika kita mengklik checkout, maka kita akan menuju ke tampilan checkout seperti ini, dan kita akan mencoba menginput datanya. Di sini kita masukkan nama, nomor telepon misal 123 dan menggunakan BNI. Alamat kita masukkan Surakarta dan kita akan klik checkout. Maka pesanan akan berhasil diproses. Selanjutnya di sini saya akan mencoba melihat detail pada barang. Kita klik, maka akan tampil seperti ini. Untuk tampilan ini sendiri terdapat pada kontrol dashboard.php dengan function detail, variabel data dengan nama barang, this, model barang, function detail barang yang akan meload view atau menampilkan pada detail barang. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Nur Cahyo tadi. Dan tadi Mas Nur Cahyo sudah berhasil melakukan check out barang ya, dan muncul notif ini pada halaman customer-nya. Sekarang kita pindah ke halaman admin. Pada halaman admin, data-data customer yang sudah melakukan check out bisa kita cek di sini. Dan ini sudah ada beberapa customer yang sudah melakukan check out, dan ada juga tanggal pemesanannya dan batas pembayarannya. Dan kita juga bisa melihat detailnya. Misal kita lihat detail barang yang di check out oleh Mas Nur Cahyo tadi. Di sini terdapat nomor invoice-nya. Ini ID invoice. Kemudian di sini ID barang. Kemudian ada nama produknya. Di sini ada, ini kangkung ya maksudnya, bukan kungkang karena tipe mungkin. Kemudian ada bawang merah, jumlah pesanan 1, harga satuan, kemudian subtotal, dan juga ada total harga. Mungkin di sini kita bisa ganti dulu untuk kangkungnya. Oh, dan di sini stoknya juga sudah 0 karena bisa berkurang stoknya setiap dibeli. Coba kita edit, kita ganti menjadi kangkung, kemudian stoknya kita tambah menjadi 10, kemudian kita simpan. Nah, sudah terupdate menjadi kangkung. Coba kita lihat lagi. Oh, ini sudah terlanjur ya. Kita lihat di home, ini sudah
kangkung, dan di sini stoknya sudah kembali 10. Misal kita beli lagi, kita beli 2 misalnya. Kita check out dengan nama Ade Zakaria, nomor telepon misal 0821. Metode pembayaran kita menggunakan BNI, kemudian alamat kita masukkan Solo, kita check out, pesanan berhasil diproses, dan di sini juga masuk di dalam invoice yang tadi. Harga satuan 12, subtotal 24.000 karena 2 dikali 12. Kemudian untuk stoknya berkurang menjadi 8. Kenapa bisa berkurang? Karena di sini saya menggunakan trigger. Nah, di sini. Nah, trigger pesanan penjualan. Jadi di sini update tabel barang, set stock dikurangi new, jumlah where ID barang sama dengan ID barang. Jadi nanti stok lamanya akan dikurangi dengan setiap jumlah dari pesanan. Jadi misal tadi 10 dikurangi pesanannya 2 jadinya 8, sisa 8. Kita close. Kemudian kita kembali lagi ke invoice. Nah, untuk invoice di sini terdapat pada admin controller invoice. Kita buka, kita close dulu ini, controller admin C invoice. Nah, di sini ada function index, kemudian pada function index terdapat variabel data dengan nama invoice, dan mengambil function tampil data yang terdapat pada model invoice. Kita buka terlebih dahulu pada model invoice di sini. Kita buka lagi tadi. Nah, function tampil data. Ini function tampil data result disdb get didapatkan dari tabel invoice. Kemudian di load pada view admin invoice. Kita coba buka pada view admin invoice di sini. Di sini kemudian ditampilkan melalui perulangan for each dengan tabel invoice as INV. Kemudian di paling bawah ini ada tombol detail. Tombol detail ini yang diarahkan ke controller invoice device berdasarkan ID invoice-nya tadi. Nah, di sini ada 10, kemudian di pojok sini ada 1, 2. Jadi untuk membedakannya, kita buka pada controller invoice detail, function detail. Variabel data invoice, variabel data dengan nama invoice, maksudnya mengambil function ambil ID invoice dari model invoice. Dan untuk pesanan juga sama, mengambil ID pesanan pada model invoice. Kemudian di load dan ditampilkan pada detail invoice. Detail invoice-nya ada di bagian view admin, kemudian nih detail invoice. Nah, akan ditampilkan di sini menggunakan perulangan for each. Di sini subtotal subtotal ini didapatkan dari pesanan jumlah ini dikali dengan harga. Jadi misal ini berarti 2 dikali 12, subtotalnya sama dengan 24.000. Kemudian untuk total ini didapat dari subtotal ini ditambah semuanya. Jadi misal di sini ada di bawahnya lagi ada 12.000, berarti 24.000 tambah 12.000. Seperti itu.
ditampilkan menggunakan for each variabel pesanan SPSN. Kemudian di bawahnya ada tombol untuk kembali, diarahkan kembali ke controller, invoice, function index. Kemudian mungkin untuk yang terakhir kita akan membahas template yang saya pakai pada template yang kami pakai maksudnya pada halaman admin ini. Di sini saya menggunakan template SP admin 2. Belum connect internet ternyata. Download yang kami gunakan untuk bagian admin. Di sini kami menggunakan template SP admin 2. Ini template di sini SP admin 2. Ini template gratis yang disediakan oleh Bootstrap. Jadi tinggal saya download, kemudian di sini template-nya. Di sini kami hanya menggunakan 5 folder ini ditambah dengan bagian indeks, ya cuma indeks untuk bagian adminnya, dengan sedikit perubahan. Kemudian untuk di sini untuk tampilan customer-nya saya menggunakan Bootstrap 3 yang saya panggil pada bagian templates header. Nah, di sini saya menggunakan Bootstrap 3. Saya panggil melalui link, jadi ini online, nggak saya download. Kemudian yang kedua ada custom CSS yang kami buat untuk menyesuaikan kebutuhan kami sendiri. Ada di sini, cuma sedikit. Dan sekian presentasi dari kelompok kami mengenai web ini. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.